Sembelian ahli kitab zaman sekarang masih dihalalkan? Tanda tanya. Membahas tentang kebolehan memakan sembelian ahli kitab bagi muslim kini menimbulkan beragam pertanyaan. Salah satunya adalah masihkah hukum tersebut berlaku dan apakah masih sama hukum yang berlaku pada ahli kitab zaman dulu dan sekarang? Bahkan lebih ekstrim lagi, apakah ahli kitab masih ada? Pembahasan. 1. Pendapat para ulama tentang makan sembelian ahli kitab. Dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang mengindikasi kebolehan memakan sembelian ahli kitab, yakni yang tertera dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, artinya makanan atau sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha dan yang lainnya bahwa makna makanan ahli kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sembelian mereka yang dikarenakan mereka percaya kepada Injil dan Taurat, bukan karena penyebutan nama Allah. Lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 40. Para ulama mazhab dalam ini sepakat tentang kebolehan memakan sembelian yang halal bagi umat Islam dari ahlul kitab, namun mereka hanya berbeda dalam syarat kebolehannya sebagai berikut. Menurut Imam Hanafiyah, ahli kitab ini maksud adalah Nasrani dan Yahudi yang ketika menyembelih memang tidak menyebut nama siapapun seperti atas nama Al-Masih atau yang lainnya selain Allah. Metode penyembelihannya pun harus serupa dengan metode yang ditetapkan oleh Islam. Namun jika seseorang muslim yang diberi daging sembelihan ini tidak tahu betul bagaimana prosesnya, maka hal tersebut dibolehkan baginya untuk mengkonsumsinya, namun lebih baik lagi ditinggalkan. Menurut Malikiyah diperbolehkan makan sembelihan ahlul kitab asalkan memang benar-benar dalam rangka makan-makan, bukan menyembelih atas dasar ritual kepercayaan mereka yang artinya sembelihan tersebut bukan berupa sesajian. Dalam pandangan Syafi'iyah, sembelihan ahli kitab adalah boleh secara mutlak asalkan tidak disebutkan sembelihannya nama siapapun seperti Al-Masih atau untuk hari dan ritual perayaan apapun. Sedikit berbeda dengan Al-Hanbali, mensyaratkan bahwa jika disembelih atas nama Allah maka boleh. Namun jika sengaja meninggalkan penyebutan nama Allah maka tidak boleh dimakan sembelihan ahli kitab tersebut, kecuali jika memang betul-betul tidak tahu akan prosesnya. Lihat Al-Fiqhu Al-Madzahibul Al-Arba'ah jilid 2 halaman 26 dan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid halaman 2 jilid 212. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan daripada ulama mazhab tentang kebolehannya, kecuali hanya perbedaan kecil dalam syaratnya saja. 2. Apakah masih sama ahli kitab dulu yang dan yang sekarang? Polemik tentang eksistensi hukum terkait ahli kitab dalam syariat sempat menjadi perdebatan panjang. Hal ini karena terdapat keraguan di beberapa kalangan tentang keoriginalitasan kepercayaan dan kitab mereka. Jadi seolah hukum syariat yang sempat berlaku untuk ahli kitab hanyalah berlaku di era Rasul dan tidak berlaku di zaman ini. Sebelum jauh membahas status ahli kitab ini, akan lebih baik jika kita bahas tentang makna ahli kitab itu sendiri. Jamaah ulama berpendapat bahwa ahli kitab itu adalah terbatas untuk Yahudi dan Nasrani dengan segala jenis sektenya. Sementara Hanafiyah berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi dan kitab yang diturunkannya, maka termasuk juga orang-orang yang percaya kepada Daud dan Zaburnya, suhuf Nabi Ibrahim dan Syeds. Ya, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah ahli kitab dalam Al-Quran adalah untuk menyebutkan orang Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam, karena yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Taurat dan Injil apabila di depannya ditambahkan kata ahlu. Lihat At-Tahwir wa Tanwir jilid 27 halaman 249. Pasca tidak orisinalnya kitab dan kepercayaan mereka, apakah hukum dan status masih sama? Pada titik inilah terjadi perdebatan kuat antara kelompok dan pendapat bahwa syariat terkait ahli kitab tidak bisa berlaku kembali karena ideologi dan isi kitab disinyalir telah dirubah dan dirombak total, dengan kelompok yang tetap ngotot bahwa hukum masih berlaku karena sebenarnya mereka sudah tidak orisinil sejak sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Menarik untuk dikaji bahwa golongan kedua yang berpendapat masih berlakunya hukum untuk mereka berdalil dengan ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Maidah 73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan. Dari ayat ini diyakini bahwa kafiran ahli kitab sudah diidentifikasi sejak zaman Nabi karena perombakan yang mereka lakukan jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan Ibnu Taimiyah secara tegas dalam mengomentari ayat 20 dari surah Al-Imran tentang ahli kitab mengatakan bahwa objek dari ayat tersebut adalah semua jenis ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi, di mana istilah ahli kitab ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan, bahkan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka, baik sebelum dan pasca perombakan. Lihat kitab Al-Iman N49 halaman 49. Penutup. Dari ulasan yang ada di atas dapat disimpulkan secara general bahwa sembilan ahli kitab dan pandangan para ulama adalah halal dengan syarat bahwa sembilan tersebut bukanlah dalam rangka ritual keagamaan mereka dan tidak disengaja dengan menyebut nama Tuhan lain selain Allah. Adapun jika tidak diketahui prosesnya maka sah saja untuk dimakan, namun lebih utama ditinggalkan. Adapun tentang status ahli kitab saat ini dan dahulu, maka sebenarnya ada dua pandangan berbeda, di mana golongan pertama menganggap bahwa hukum sudah tidak berlaku kembali, sedangkan golongan kedua tetap menganggap hukum ini masih berlaku karena sebenarnya perombakan atau perubahan itu telah terjadi jauh sebelum era Nabi Muhammad.